Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Saudara-saudariku, semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Syawal 1444 Hijrah. Sebelumnya berkali-kali kita tentu saling mendoakan dan memohon pada Allah semoga seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita semoga diampuni dan semoga doa-doa kita dijawab dengan jawaban terbaik, maslahat untuk dunia dan akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, saat ini kita ada waktu untuk berdiskusi setelah sekian lama kita jeda, rehat dan fokus dalam i'tikaf khususnya. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali ada beragam pertanyaan yang dikonsultasikan, belum mendapati waktu yang sesuai khususnya saat menunaikan i'tikaf di bulan Ramadan. Ini saya buka-buka di beberapa akun media sosial kita, juga ada beberapa pertanyaan yang sudah terpending ya. Ini saya kira masuk saat i'tikaf ya, dan beberapa juga yang offline belum dapat kita respon. Satu-satu insya Allah kita jawab. Ini ada akun dari Heli Pras. Oh, ini yang Master silat itu ya. Ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya kemampuan untuk mengembangkan terus seni bela diri asli Indonesia ini. Dan tentu diniatkan dalam rangka untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hal-hal yang secara teknis bagus ditampilkan di dunia, tapi juga mesti punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sekian kalinya saya bertanya dan menunggu respon beserta jawabannya. Maafkan saya. Maafkan barangkali itu kelemahan dan mungkin juga diduga sebagai kesalahan, jadi saya minta maaf kalau lambat dalam merespon. Mohon izin barangkali ada hal-hal tertentu yang tidak dapat merespon secara langsung, dan ini saya duga waktu saya i'tikaf ya. Mohon izin, mohon maaf. Baik, mohon bantu jawab pertanyaan kami di video Reels atau di kajian YouTube Waha. Insyaallah kita sedang berjalan saat ini. Yang pertama, kami selaku praktisi bela diri pencaksilat selalu mengikuti event pertandingan yang diadakan, dan kami ingin bertanya perihal hukum bela diri yang ikut pertandingan, yang di mana di dalam pertandingan tersebut dipungut biaya pendaftaran sebesar 250.000 sampai 300.000, dan biayanya itu diambil dari seluruh atlet yang mau bertanding, dan target atletnya bisa sekitar 1.000 atlet kurang lebih. Dan uang pendaftaran itu digunakan untuk biaya operasional, akomodasi dan transportasi penyelenggara dan juri. Dana itu juga digunakan untuk biaya mencetak sertifikat, membuat medali dan trofi kejuaraan, kadang-kadang juga ada bonus uang puluhan juta. Nah, yang ingin Al-Fakir tanyakan, apakah di sini hal tersebut menjadi judi, atau bagaimana agar pertandingan yang menggunakan sistem begitu tidak menjadi judi? Baik. Pertama, terima kasih pertanyaan yang disampaikan. Ini juga tentunya bukan hanya mewakili satu cabang olahraga, khususnya di sini seni bela diri, tapi juga ada keserupaan boleh jadi dengan cabang-cabang olahraga yang lainnya yang dipertandingkan ya. Boleh jadi di situ ada tenis meja misalnya ya, atau ada bulu tangkis atau olahraga yang lainnya yang juga mengundang atlet-atlet atau bahkan peserta-peserta dengan iuran, dan di iuran itu digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu dan diakhiri dengan juga pemberian hadiah atau bonus. Para ulama membagi persoalan ini kepada dua bagian. Bagian pertama, jika iuran itu yang dimaksudkan hanya untuk dikumpulkan membiayai operasional, seperti tadi yang Anda sampaikan di bagian pertama. Operasional untuk penyelenggaraan, operasional misalnya untuk mencetak sertifikat untuk seluruh peserta, operasional untuk juri, kan? Operasional untuk akomodasi, maka hal itu dibenarkan. Tidak ada masalah di dalamnya. Karena tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat, dan justru kesesuaiannya adalah apa yang dikumpulkan itu menjadi kebutuhan untuk seluruh peserta, digunakan secara merata dan diketahui secara keseluruhannya. Namun bagian kedua yang menjadi persoalan, jika uang iuran itu
digunakan di akhirnya untuk menjadi bagian dari hadiah yang diberikan kepada satu atau sekian peserta yang memenangkan atau masuk kategori terbaik dalam kejuaraan yang dimaksudkan, maka itu yang terlarang. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mayoritas ulama pada umumnya, khususnya di 4 mazhab yang utama. Baik itu adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Di 4 mazhab yang muktabar ini, yang otoritatif, semua sepakat bahwa mengumpulkan uang iuran yang puncaknya digunakan untuk pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang meraih juara, itu diidentikan dengan judi. Artinya uang dikumpulkan, ya, dilakukan perlombaan dan diberikan pada golongan-golongan tertentu saja yang masuk kategori juara. Itu diklasifikasikan kepada teknis yang terlarang karena diidentikan dengan judi, qimar. Ya, sedangkan itu di Al-Maidah ayat 90 juga terlarang dan masuk kategori juga sejak di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk yang dikategorikan terlarang. Jadi di zaman Nabi sudah ada misalnya lomba pacuan kuda, bahkan disifati oleh Nabi pada 3 bagian kuda itu. Ya, yang pertama kuda yang di lomba pacukan didedikasikan untuk mendapatkan yang terbaik yang digunakan untuk berjuang. Ya, fi sabilillah. Maka disebut dengan kudanya yang didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala atau berjuang di jalan Allah, sehingga disebutnya kuda Allah, ya, dalam bahasa singkatnya demikian. Ada yang disebut dengan kudanya manusia yang memang dipacu untuk mendapatkan yang terbaik, yang tenaganya digali untuk kepentingan manusia penunggangnya, ya. Jadi yang demikian dipakai bisa untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya mencari nafkah dan sebagainya, yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang terakhir ada yang disebut dengan kuda syaitan. Kuda syaitan itu memang sengaja berpacu, berlomba untuk mendapatkan tadi hadiah-hadiah di akhir. Ya, lalu berkumpul siapa pemenangnya, dapat ini, dapat itu, dan seterusnya. Jadi digabungkan dari situ hasilnya kemudian didapatkan bagi pemenang. Itu oleh Nabi diidentikan dengan sesuatu yang terlarang. Nah, solusinya bagaimana? Di akhir Anda tadi bertanya, iuran itu bisa digunakan untuk membiayai akomodasi. Oke? Okay? Kepanitiaan, tadi administratif dan sebagainya, sertifikat untuk seluruh peserta. Nah, nanti yang uang hadiah itu bisa menggunakan misalnya pihak ketiga dari sponsor. Oke, ini kan pertandingan besar, 1000 atlet, ya, eventnya juga besar, syiarnya juga baik, ya, melestarikan bukan hanya budaya, ya, Indonesia, Nusantara pada umumnya, tapi juga untuk menemukan atlet-atlet terbaik, misalnya mewakili negeri, mewakili bangsa dan negara. Saya kira akan banyak sekali yang berminat untuk menjadi sponsor di situ. Nah, dari sponsor itulah yang digunakan untuk hadiah. Itu jalan terbaiknya. Dan bukan hanya silat, ya. Saya perhatikan juga tidak sedikit di event olahraga lain yang menerapkan hal yang serupa. Bahkan di era industri saat ini, boleh jadi itu dipandang oleh sebagian orang sebagai prospek bisnis. Ya, prospektusnya itu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga menjadi bagian dari bisnis. Nah, ini bab lain nih, ya, bab lain mesti didetilkan dulu. Ya, mesti didetilkan. Ada yang dibenarkan, ada yang terlarang. Tapi sekali lagi kalau berbisnisnya mengumpulkan itu dan dijadikan sebagai bagian dari hadiah, ya, itu jadi persoalan tersendiri. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, saya kira itu yang dapat disampaikan. Bagian Anda saya kira sudah terjawab. Sekali lagi doa kami menyertai. Semoga lebih kreatif, semoga lebih bisa memberikan inspirasi. Ya, saya juga sempat lihat, ya, jurus Garuda itu, ya. Ya, kalau nggak salah jurus Garuda, ya. Ya, mudah-mudahan Master Heri Pras dan seluruh perguruan silat kita yang lainnya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling bersatu, saling kreatif lagi, kemudian saling bersinergi membangun silaturahim sehingga keanekaragaman berbagai jurus pencak silat di kita menjadi semakin kaya dan bernilai di dunia ini, serta punya penilaian terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.